Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama yaitu pengertian penyesuaian diri. Nah, apa sih pengertian dari penyesuaian diri ini? Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan diri kita dan juga kematangan emosional. Yang dimaksud dengan kematangan emosional adalah ketika kita memiliki respons yang positif ketika menghadapi situasi-situasi tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Nah, penyesuaian diri ini juga membutuhkan yang namanya proses. Proses ini memiliki proses yang berbeda-beda antara individu satu dan individu yang lainnya. Nah, dalam proses ini bisa saja timbul beberapa konflik, tekanan, frustasi, dan juga individu yang didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Jadi di proses ini kita bisa beradaptasi bagaimana cara menyelesaikan suatu konflik, tekanan, ataupun bahkan ketika kita sedang frustasi sekalipun. Nah, tidak selamanya setiap individu bisa melewati penyesuaian diri ini dengan baik. Adapun beberapa rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan kita tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua, ada penyesuaian diri secara positif dan juga ada penyesuaian diri yang salah. Saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri secara positif. Jadi, mereka yang tergolong mampu melakukan penyelesaian diri secara positif ditandai sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang ketujuh, bersikap realistis dan juga objektif. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga jelas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dengan berbagai cara atau berbagai bentuk, yaitu antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, ada penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Yang ketiga, penyesuaian secara trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Yang kelima, ada penyesuaian diri dengan menggalai kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi atau pengendalian diri. Yang kedelapan, ada penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Kemudian, penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ini ditandai dengan berbagai tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, agresif, sifat yang realistik, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi ini, yaitu antara lain reaksi bertahan, defense reaction, yaitu bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan yang dalam untuk membenarkan tindakannya. Kemudian ada represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak di dalam bawah sadarnya. Terus ada proyeksi, yaitu melemparkan sebab ke pihak lain agar alasannya dapat diterima oleh orang lain. Kemudian ada sour grapes, yaitu anggur kecut, yang itu dengan memutarbalikkan kenyataan. Kemudian ada reaksi menyerang, aggressive reaction. Reaksi-reaksi ini tampak dalam tingkah laku selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada reaksi melarikan diri, yaitu escape reaction. Orang ini mempunyai penyesuaian diri yang salah, akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku, yaitu berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dengan berangan-angan, seolah-olah itu sudah tercapai. Kemudian ada
terlalu banyak tidur, minuman keras, dan bunuh diri ataupun yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri. Jadi, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu di sini berarti faktor yang mendukung, memengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Kemudian secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor internal dan juga eksternal. Kemudian proses penyesuaian diri ini juga identik dengan faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu diantaranya adalah yang pertama kondisi fisik atau kondisi jasmania, misalnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan juga sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Aspek kondisi jasmania atau kondisi fisik ini berkaitan dengan susunan atau konstitusi tubuh. Sistem saraf, kelenjar, dan juga otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Apabila terdapat gangguan atau penyakit pada fisik atau tubuh manusia, maka akan mengganggu proses penyesuaian dirinya. Kemudian penentu perkembangan kematangan, misalnya secara khusus kematangan intelektual, sosial, moral, dan juga emosional. Selanjutnya adalah penentu psikologis, misalnya pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang traumatik atau yang menyusahkan atau yang menyedihkan, kemudian pengalaman belajar, juga pengondisian, kemudian penentuan diri atau self-determination, kemudian perasaan frustasi, dan juga konflik pada dalam diri. Selanjutnya, dalam proses penyesuaian diri, selain ditentukan oleh faktor-faktor yang sudah disebutkan, proses penyesuaian diri ini juga ditentukan oleh diri mereka sendiri. Terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang baik atau buruk, untuk mencapai suatu taraf penyesuaian yang tinggi, dan atau merubah diri mereka ke arah yang lebih jauh di bawah atau merusak diri. Hal ini disebut determinasi diri. Kemudian keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri akan banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarahkan dan mengendalikan dirinya, meskipun sebetulnya situasi dan kondisi tidak menguntungkan bagi penyesuaian dirinya. Contohnya, ada beberapa orang dewasa yang mengalami penolakan ketika mereka masih kecil atau kanak-kanak, tetapi mereka dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif karena dapat menentukan sikap dan arahnya sendiri. Kemudian penentu selanjutnya adalah kondisi lingkungan, terkhususnya adalah keluarga dan sekolah. Dan selanjutnya adalah penentu kultural, yaitu agama. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Emeralhaq dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Gina. Ya, berikutnya yang keempat yaitu konflik dan penyesuaian. Tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial sama, yaitu pertentangan antar notif-notif. Efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagian pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Namun dalam kenyataannya ada juga seorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil yang merusak ataupun merugikan.
Sebenarnya, beberapa konflik dapat bermanfaat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan. Cara seseorang mengatasi konfliknya dengan meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, atau mungkin sebaliknya, ia memecahkan konflik dengan melarikan diri, khususnya lari ke dalam gejala-gejala neurotis. Nah, berikutnya itu lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Nah, pada bagian ini berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama itu ada pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Dan yang kedua yaitu hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Berikutnya yaitu C, hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Berikutnya itu masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. Yang berikutnya yaitu sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral pada siswa. Suasana di sekolah baik sosial maupun psikologis menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah akan merupakan bekal bagi proses penyesuaian diri di masyarakat. Dan yang berikutnya yaitu kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntutan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup manusia. Kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntutan hidup yang mutlak. Sembahyang dan berdoa merupakan media dalam agama untuk menuju ke arah kehidupan yang berarti. Agama ini memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Nah, yang B yaitu permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan yang terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya yaitu sikap orang tua yang penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contohnya itu orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan teman sejawatnya. Sekian dari saya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut adalah remaja yang tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah. Di samping itu, sikap protektif yang berlebihan juga tidak baik. Sikap tersebut akan mengakibatkan remaja mengharapkan perlakuan yang sama dari orang lain karena ia merasa hal tersebut sebagai haknya. Sikap orang tua yang memaksakan kehendak terhadap anaknya juga dapat menghambat proses penyesuaian diri remaja. Akibatnya, remaja tersebut akan memaksakan kehendaknya terhadap orang lain dan lingkungannya.
Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja yang dihadapi oleh remaja dapat berasal dari kondisi psikis yang bersumber dari keluarga. Salah satu contoh penyebab yang berakibat pada timbulnya masalah penyesuaian diri remaja adalah kekerasan keluarga dan/atau masalah di dalam rumah tangga. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi penyebab masalah penyesuaian diri remaja karena iri hati. Perlakuan yang memanjakan anak laki-laki dapat menyebabkan saudara perempuannya iri. Begitu juga sebaliknya. Permasalahan-permasalahan penyesuaian remaja juga dapat muncul karena kerap berubahnya lingkungan sekitar remaja tersebut. Contohnya sering pindah tempat tinggal. Hal ini dapat membebani remaja secara psikis karena ia harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Hal ini juga berlaku ketika remaja memasuki jenjang sekolah baru. Orang tua pendidik hendaknya tidak mengikat anak dengan kemauan mereka. Hendaknya mereka menyesuaikan diri dengan anak karena banyak orang tua yang tidak mau mengikuti kemauan dan kemampuan anak. Contohnya seperti ketika memilih sekolah yang dituju. Hendaknya memilih sekolah sesuai kemauan dan kemampuan anak. Pemaksaan kehendak terhadap anak akan berakibat pada anak yang kerap bolos sekolah dan tidak mau belajar. Ketidakmampuan dalam membagi waktu juga dapat menjadi penyebab munculnya masalah penyesuaian diri remaja. Contohnya remaja yang kesulitan antara membagi waktu belajar dengan ekstrakurikuler yang ia minati. Upaya yang dapat dilakukan sebagai guru, tenaga pendidik untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja. Lingkungan sekolah mempunyai fungsi yang sangat besar dalam membentuk pribadi remaja. Oleh karena itulah ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu siswanya apabila menghadapi kesulitan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu para remaja yang mempunyai masalah pribadi yang mempengaruhi proses penyesuaian diri remaja. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja. Yang pertama, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak didik baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Berusaha untuk memahami peserta didik secara menyeluruh, baik dalam kemampuan akademik maupun aspek kepribadiannya. Yang ketiga, menggunakan metode ajar yang dapat memotivasi anak didik. Yang keempat, menggunakan ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang kelima, peraturan tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Yang keenam, memberikan teladan kepada murid dalam segala aspek pendidikan. Yang ketujuh, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam kegiatan belajar. Yang kedelapan, pelaksanaan program bimbingan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Yang kesembilan, hubungan baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Guru-guru juga dituntut untuk memiliki sifat-sifat efektif. Menurut Ryan dalam Garrison 1956, sifat-sifat efektif tersebut adalah sebagai berikut, yaitu memberikan kesempatan, tampak antusias, dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Yang kedua, ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang kelakar, mempunyai selera humor yang bagus, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah tersebut yang berada dalam usia remaja
akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.